Suamiku dan selingkuhannya diam-diam menggelar pernikahan di luar negeri. Keluarga besarnya pergi ke luar negeri untuk menghadirinya. Saat mereka kembali, suamiku merasa puas dengan apa yang dimilikinya, tapi tiba-tiba dia syok ketakutan saat petugas bea cukai berkata, "Bapak kami tahan." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, seolah langit Jakarta ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hatiku. Suara guntur sesekali menggelegar, menggetarkan kaca jendela apartemen mewah kami di Jakarta Selatan. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi butiran air yang merayap turun di kaca, sementara di belakangku, Dharma sedang sibuk memasukkan beberapa helai kemeja ke dalam koper kabinnya. "Sayang, kamu yakin tidak ada yang ketinggalan?" tanyaku pelan, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Aku membalikkan badan, menatap punggung tegap lelaki yang sudah 5 tahun ini menjadi suamiku. Dharma menoleh sekilas, memberikan senyum yang dulu selalu bisa meluluhkan hatiku. Namun entah kenapa malam ini senyum itu terasa hambar. Terasa seperti topeng. "Sudah semua, Amara. Kan cuma 3 hari di Surabaya. Pertemuan dengan klien properti yang rewel itu, kamu tahu sendiri kan bagaimana ribetnya urusan lahan di sana?" jawabnya santai sambil menutup resleting koper. Aku mengangguk pelan. Sebagai seorang arsitek interior, aku paham betul dinamika pekerjaan kami. Klien yang rewel, revisi mendadak, tinjauan lokasi, itu semua makanan sehari-hari. Tapi ada yang berbeda kali ini. Biasanya, Dharma akan mengeluh panjang lebar tentang kliennya. Dia akan meminta pendapatku tentang strategi negosiasi. Namun kali ini, dia terlalu tenang, terlalu rapi, dan terlalu wangi untuk seseorang yang akan mengejar penerbangan malam ke Surabaya. "Hati-hati di jalannya, Mas," ucapku saat dia menghampiriku. Dia mencium keningku sekilas. Ciuman yang dingin dan terburu-buru. "Jaga diri di rumah ya. Nanti kalau sudah sampai hotel, aku kabari." Mungkin sinyal agak susah kalau langsung ke lokasi proyek. Alasannya, padahal Surabaya adalah kota besar, bukan hutan belantara. Tapi aku memilih diam. Aku memilih menjadi istri yang penurut di matanya. "Iya, Mas. Kabari saja kalau sempat," jawabku. Dharma meraih gagang kopernya dan melangkah keluar pintu apartemen tanpa menoleh lagi. Suara pintu yang tertutup terdengar seperti dentuman palu hakim yang memutuskan nasibku. Begitu dia pergi, keheningan yang mencekam langsung menyergap ruangan luas ini. Hanya suara hujan yang terdengar semakin keras. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis firasat buruk yang sejak tadi pagi menggerogoti pikiranku. Mungkin aku hanya terlalu lelah dengan proyek renovasi hotel di Bali yang sedang kutangani. Mungkin aku hanya paranoid karena terlalu banyak mendengar cerita teman-teman arisan tentang perselingkuhan. Aku mencoba menyibukkan diri. Aku berjalan ke dapur, berniat menyeduh teh chamomile untuk menenangkan sarafku. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ting! Ponselku yang tergeletak di atas meja makan berbunyi. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi. Awalnya aku tidak terlalu peduli, mengira itu hanya pesan spam atau pemberitahuan dari grup keluarga. Tapi mataku menangkap logo aplikasi perbankan. Itu adalah notifikasi dari kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Dharma. Kartu itu terhubung dengan akun utamaku. Sebuah kesepakatan yang kami buat dulu untuk memudahkan pencatatan keuangan rumah tangga. Tanganku yang sedang memegang cangkir teh gemetar. Aku meletakkan cangkir itu perlahan, lalu meraih ponsel. Jantungku berdegup kencang saat membuka notifikasi tersebut. Transaksi berhasil, IDR 75 juta di Cappadocia Cafe Resort, Turki. Darahku serasa berhenti mengalir. Turki? Bukankah dia bilang ke Surabaya? Kenapa ada transaksi di Turki sebesar 75 juta rupiah? Apakah kartunya dibajak? Pikiranku berkecamuk. Logika pertamaku berusaha menyangkal. Mungkin ada kesalahan sistem. Mungkin kartunya dicuri orang. Tapi, jika dicuri, kenapa transaksinya di hotel? Dan kenapa Dharma tidak meneleponku untuk memblokir kartu? Dengan jari yang gemetar, aku segera membuka aplikasi perbankan di ponselku. Aku mengecek riwayat transaksi lebih detail.
Bukan hanya satu transaksi. Ada transaksi lain yang baru saja masuk beberapa detik setelahnya. Transaksi berhasil, IDR 45 juta di Turkish Airlines. Mataku membelalak. Ini bukan pembajakan. Ini adalah perjalanan yang direncanakan. Surabaya hanyalah dongeng pengantar tidur untukku. Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku. Aku terduduk di kursi makan, menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Dharma membohongiku. Dia tidak pergi dinas ke Surabaya. Dia pergi ke Turki. Tapi dengan siapa? Naluri detektifku tiba-tiba muncul. Rasa sakit hati yang barusan menyerang kini berubah menjadi rasa ingin tahu yang membakar. Aku teringat Dharma akhir-akhir ini sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Dia juga sering pulang larut dengan alasan lembur. Dan yang paling mencurigakan, dia mengubah kata sandi ponselnya seminggu yang lalu dengan alasan keamanan kantor. Aku tidak bisa membuka ponselnya karena dia membawanya. Tapi aku punya akses ke laptop kerjanya yang tertinggal di ruang kerja. Dharma memang memiliki 2 laptop. Satu untuk dibawa ke lapangan, dan satu lagi laptop spesifikasi tinggi untuk di rumah yang biasanya dia gunakan untuk rendering desain atau bermain game. Aku berlari kecil menuju ruang kerja. Menyalakan laptopnya. Untungnya, dia tidak mengubah kata sandi laptop rumah. Layar menyala. Aku segera membuka peramban browser. Tanganku dengan cepat mengetik alamat Instagram. Akun Dharma sudah logout, tentu saja. Tapi dia sering lupa membersihkan histori pencarian. Aku mengklik kolom pencarian. Kosong. Dia sudah membersihkannya. Cerdas. Tapi dia lupa satu hal. Cookie dan cache iklan yang muncul di samping layar. Iklan-iklan itu menampilkan rekomendasi baju wanita muda, paket wisata balon udara di Cappadocia, dan cincin berlian. Dadaku semakin sesak. Aku mencoba mencari petunjuk lain. Aku membuka folder downloads. Di sana, aku menemukan sebuah file PDF yang baru diunduh 2 hari lalu. Judulnya, Itinerary, Turki Trip 10 Days. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam dokumen itu tertera nama penumpang. Dharmawangsa Jelita Anggraini. Jelita? Nama itu asing di telingaku. Tapi naluri wanitaku bekerja cepat. Aku kembali ke Instagram melalui akun pribadiku. Aku mengetik nama, Jelita Anggraini, di kolom pencarian. Ada banyak nama yang sama. Aku memfilter pencarian. Mencari akun yang mungkin saling mengikuti dengan akun Dharma atau teman-teman Dharma. Setelah 10 menit mencari, aku menemukannya. Akun dengan username Jelita_Barbie. Akunnya tidak dikunci. Bodoh sekali. Atau mungkin dia memang sengaja ingin pamer. Foto terakhir diunggah 1 jam yang lalu. Lokasinya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, area keberangkatan internasional. Di foto itu, terlihat 2 tangan yang saling menggenggam di atas meja lounge mewah. Tangan laki-laki itu mengenakan jam tangan Rolex yang sangat aku kenal. Jam tangan yang kuberikan pada Dharma sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Di samping tangan itu, tergeletak 2 tiket pesawat business class tujuan Istanbul. Captionnya membuat duniaku runtuh seketika. Finally, honeymoon with my love. Bye-bye Jakarta, see you in Turkey. Pesawat 2 hati merah 2 honeymoon love of my life soulmate. Air mataku menetes, jatuh tepat di atas layar ponsel. Honeymoon? Bulan madu? Padahal dia masih suamiku yang sah. Kami belum bercerai. Bahkan kami tidak sedang bertengkar hebat. Bagaimana bisa dia menyebut ini bulan madu? Aku menggulir ke bawah, melihat foto-foto lama Jelita. Gadis itu masih sangat muda, mungkin awal 20-an. Wajahnya cantik dengan riasan tebal, gaya hidupnya terlihat hedonis. Tas-tas bermerek, makan di restoran mahal, menginap di hotel bintang 5. Dan di beberapa foto, meskipun wajah prianya ditutupi stiker atau diambil dari sudut belakang, aku bisa mengenali postur tubuh itu. Itu Dharma. Mereka sudah berhubungan lama. Foto-foto ini sudah ada sejak 6 bulan lalu. 6 bulan aku hidup dalam kebohongan. 6 bulan aku melayani suami yang ternyata membagi hati dan hartanya dengan wanita lain. Tapi rasa sakit ini perlahan berubah menjadi kemarahan saat aku melihat kolom komentar di foto tiket pesawat itu. Ada komentar dari akun yang sangat aku kenal. Ratna_Soedibyo, ibu mertuaku, hati-hati di jalan ya sayang.
Ibu dan yang lain menyusul lusa. Gak sabar lihat kalian bahagia. Jantungku seperti berhenti berdetak untuk kedua kalinya. Ibu? Ibu Ratna tahu? Bahkan dia akan menyusul? Aku membaca komentar itu berulang-ulang, berharap mataku salah membaca. Tapi tidak. Foto profilnya jelas wajah Ibu Ratna dengan sanggul besarnya. Jadi, ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah konspirasi keluarga. Ibu mertuaku, yang selama ini selalu menyindirku karena belum bisa memberikan cucu, ternyata mendukung penuh perselingkuhan anaknya. Pantas saja sikapnya belakangan ini semakin dingin dan ketus padaku. Menyusul lusa. Gumamku pelan. Suaraku terdengar serak dan asing. Berarti keluarga besar Dharma juga akan pergi ke Turki. Mereka semua tahu. Mereka semua bersekongkol membohongiku. Aku sendirian di sini. Di apartemen yang kami cicil bersama. Tunggu. Cicilan apartemen. Aset. Otakku yang terbiasa berpikir sistematis sebagai arsitek mulai menyusun kepingan-kepingan puzzle. Dharma memesan tiket mahal, hotel puluhan juta, dan membawa keluarga besarnya. Dari mana uangnya? Bisnis Dharma memang lancar, tapi tidak sebesar itu likuiditasnya untuk membiayai perjalanan mewah belasan orang sekaligus belanja barang branded si pelakor ini. Kecurigaan baru muncul. Kecurigaan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar sakit hati karena diselingkuhi. Jika mereka semua pergi, dan Dharma menghabiskan uang sebanyak ini dalam waktu singkat, apakah dia berencana untuk kembali? Atau, apakah dia sedang menguras habis harta kami sebelum menendangku keluar? Aku menyeka air mataku dengan kasar. Tidak. Aku tidak boleh menangis. Menangis tidak akan mengubah tiket pesawat mereka. Menangis tidak akan mengembalikan uang 75 juta yang baru saja terdebit. Aku amarah. Aku wanita mandiri. Aku arsitek yang membangun gedung-gedung kokoh. Aku tidak akan roboh hanya karena satu laki-laki brengsek dan keluarganya yang gila. Malam ini, biarkan mereka terbang dengan tenang. Biarkan mereka berpikir aku adalah istri bodoh yang sedang tidur nyenyak menunggu suami pulang dari Surabaya. Besok, aku akan mencari tahu seberapa dalam lubang pengkhianatan yang mereka gali. Dan aku pastikan, mereka sendirilah yang akan terkubur di dalamnya. Aku bangkit berdiri, menatap pantulan wajahku di cermin. Mata sembab, hidung merah, tapi ada api yang mulai menyala di sorot mataku. Selamat berlibur, Dharma, bisikku pada kesunyian malam. Nikmati pestamu, karena tagihannya akan sangat mahal. Pagi harinya, matahari bersinar terik, kontras dengan suasana hatiku yang mendung kelabu. Aku memaksakan diri untuk bangun, mandi, dan berdandan rapi. Bukan untuk pergi ke kantor, melainkan untuk menjalankan misi pertamaku. Tujuan awalku adalah rumah Ibu Ratna di kawasan Menteng. Berdasarkan komentar di Instagram semalam, Ibu Ratna bilang akan menyusul lusa. Artinya, hari ini mereka pasti sedang sibuk mempersiapkan keberangkatan. Aku harus masuk ke sana sebelum mereka pergi. Aku harus tahu apa sebenarnya rencana besar mereka. Dengan mengendarai mobil pribadiku, aku membelah kemacetan Jakarta. Di kursi penumpang, aku sudah menyiapkan senjata awalku, rantang berisi rendang kesukaan Ibu Ratna. Ini adalah alasan klasik yang selalu ampuh untuk berkunjung tanpa diundang. Mengantar makanan. Rumah mertuaku adalah bangunan tua bergaya kolonial yang besar dan megah. Dulu, aku mengagumi arsitekturnya. Sekarang, rumah ini terasa seperti sarang ular berbisa. Saat aku tiba, gerbang dibuka oleh satpam yang sudah mengenalku. "Siang, Bu Amara." "Tumben sendirian, Pak Dharma mana?" tanya Pak Satpam ramah. "Bapak lagi dinas ke Surabaya, Pak." "Saya cuma mau antar makanan buat Ibu," jawabku sambil tersenyum wajar, menekan rasa muak di dada. Aku memarkir mobil dan berjalan menuju pintu utama. Pintu itu sedikit terbuka. Terdengar suara riuh dari dalam. Sepertinya sedang ada keramaian. Aku melangkah pelan, sengaja tidak mengetuk pintu atau memanggil salam dengan keras. Aku melepaskan sepatu hak tinggiku dan menentengnya, berjalan mengendap-endap seperti pencuri di rumah keluargaku sendiri. Dari ruang tengah, terdengar suara Ibu Ratna yang melengking, khas nada bicaranya yang otoriter. "Ingat ya, jangan bawa barang-barang yang kelihatan murah.
Kita mau ketemu besannya jelita di sana, keluarga terpandang. Jangan bikin malu Dharma. Lagian nanti di sana kita borong lagi. Suara Ibu Ratna terdengar jelas. Aku menahan napas, bersembunyi di balik partisi kayu jati besar yang memisahkan ruang tamu dan ruang keluarga. Jantungku berdegup kencang. Besan? Jadi jelita juga membawa keluarganya? Atau mereka bertemu keluarga jelita di sana? Tapi Bu, tiket kita amankan? Visa investor yang diurus Dharma itu beneran sudah jadi? Tanya suara lain. Itu suara Yanti, kakak perempuan Dharma yang juga sering meminjam uang padaku tapi tak pernah dikembalikan. Aman. Kalian ini cerewet sekali. Dharma sudah atur semuanya. Visa investor itu kunci kita buat tinggal lama di sana kalau perlu. Dharma bilang, dia sudah cairkan aset-aset yang di sini. Nanti kita beli properti di Istanbul, sewakan, hidup ongkang-ongkang kaki. Biar si Amara itu urus sisa utang perusahaan kalau ada. Sahut Ibu Ratna sambil tertawa renyah. Tawa yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang luar biasa. Mereka bukan hanya mau liburan. Mereka mau pindah. Dan bagian terburuknya, biar Amara urus sisa utang perusahaan. Mereka berniat menjebakku. Dharma pasti menjadikan namaku sebagai penjamin, atau ada dokumen perusahaan yang diatasnamakan padaku tanpa sepengetahuanku. Selama ini aku memang beberapa kali menandatangani dokumen yang disodorkan Dharma dengan alasan, formalitas bisnis keluarga. Betapa bodohnya aku. Aku harus mencari bukti. Aku tidak bisa hanya mendengar omongan mereka. Aku butuh dokumen fisik. Sambil memastikan mereka masih asyik mengobrol di ruang tengah, sepertinya mereka sedang packing bersama, aku menyelinap menuju ruang kerja almarhum ayah mertua yang kini sering dipakai Ibu Ratna untuk menyimpan surat-surat berharga. Pintu ruang kerja itu tertutup rapat. Aku memutar gagang pintu perlahan. Tidak terkunci. Syukurlah, kecerobohan mereka adalah keberuntunganku. Aku masuk dan menutup pintu perlahan. Ruangan itu berbau apek kertas tua dan pengharum ruangan lavender. Mataku langsung tertuju pada brankas besar di sudut ruangan. Pintunya sedikit terbuka. Mungkin karena mereka terlalu sibuk dan antusias mempersiapkan keberangkatan, atau karena mereka merasa tidak akan ada orang yang berani masuk ke sini, mereka lupa mengunci brankas itu kembali. Di atas meja kerja yang besar, berserakan tumpukan kertas. Aku mendekat dengan cepat. Tanganku memilah-milah dokumen itu. Sertifikat hak milik, SHM, rumah di Pondok Indah, rumah yang kutempati bersama Dharma, ada di sana. Tapi tunggu, ada akta jual beli di sebelahnya. Tanggalnya minggu lalu. Rumah itu, sudah dijual? Aku membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak. Rumah hasil kerja keras kami berdua, tempat aku menata setiap sudut interiornya dengan cinta, sudah dijual oleh Dharma tanpa sepengetahuanku. Tanda tanganku di akta itu, dipalsukan. Itu jelas bukan tanda tanganku, tapi mirip. Aku membuka dokumen lain. Ada surat pengalihan saham perusahaan Dharma. Aset-aset likuid perusahaan sudah ditarik tunai dan ditransfer ke beberapa rekening luar negeri atas nama perusahaan cangkang, Shell Company, di Panama dan Turki. Dan yang paling mengerikan, aku menemukan setumpuk surat tagihan pajak yang belum dibayar atas nama perusahaan, serta surat peringatan dari bank tentang kredit macet yang menggunakan namaku sebagai penanggung jawab kedua, co-signer. Total utang dan penggelapan pajak yang tertinggal di sini mencapai miliaran rupiah. Sementara aset nyatanya, uang tunai dan hasil penjualan properti, sudah mereka bawa lari. Bajingan, desisku pelan. Air mataku tidak keluar lagi. Rasa sakit itu sudah melampaui batas air mata. Ini adalah perang. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang kini stabil karena didorong adrenalin, aku memotret semua dokumen itu satu persatu. Halaman demi halaman. Akta jual beli palsu, bukti transfer ke luar negeri, rincian itinerari perjalanan 12 orang keluarga inti Dharma, salinan paspor mereka, dan surat-surat tagihan pajak. Aku harus cepat. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah ruang kerja. Sebentar, Ibu ambil paspor-paspor kalian di ruang kerja. Suara Ibu Ratna terdengar makin jelas. Jantungku seakan mau melompat keluar. Aku tidak boleh ketahuan sekarang. Jika mereka tahu aku di sini dan melihat dokumen-dokumen ini,
mereka mungkin akan nekat melakukan sesuatu padaku. Aku melihat sekeliling. Tidak ada tempat bersembunyi yang aman selain di balik tirai jendela yang tebal dan panjang. Aku segera menyelinap ke balik tirai bludru berat itu, menahan napas, memeluk tasku erat-erat. Pintu terbuka. Langkah kaki Ibu Ratna terdengar berat memasuki ruangan. Duh, di mana si map birunya? Oh, ini dia, gumamnya. Aku bisa melihat bayangan Ibu Ratna dari celah bawah tirai. Dia berjalan menuju meja, mengambil tumpukan paspor yang ada di dekat dokumen-dokumen yang tadi kufoto. Nah, lengkap. Duh, dasar Dharma, brankas kok nggak ditutup lagi. Untung di rumah sendiri, omelnya. Terdengar suara logam beradu. Ibu Ratna menutup pintu brankas dan memutar kuncinya. Klik. Lalu dia melangkah keluar. Pintu ruang kerja ditutup kembali. Aku menunggu sekitar 2 menit sampai suara langkah kakinya benar-benar menjauh. Kakiku lemas. Aku keluar dari balik tirai dengan keringat dingin membasahi punggung. Aku telah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Bukti awal. Sekarang, aku harus keluar dari rumah ini tanpa dicurigai. Aku merapikan pakaianku, menarik napas panjang, dan memasang wajah, menantu bodoh yang baik hati. Aku keluar dari ruang kerja, lalu berjalan menuju dapur, seolah-olah aku baru saja masuk lewat pintu samping dapur. Di dapur ada Mbak Inah, asisten rumah tangga yang sedang mencuci piring. Non Amara, kapan datang? Tanya Mbak Inah kaget. Barusan, Mbak. Lewat pintu samping tadi, pintunya gak dikunci. Ini aku bawa rendang buat ibu. Tolong dipanasin ya, kataku sambil menyerahkan rantang. Mbak Inah mengangguk hormat. Iya non. Ibu lagi di ruang tengah sama keluarga besar. Lagi sibuk packing, katanya mau liburan. Wajah Mbak Inah terlihat polos, dia pasti tidak tahu menahu soal rencana jahat majikannya. Aku berjalan menuju ruang tengah. Assalamualaikum, Ibu, sapaku dengan suara lembut yang kubuat-buat. Keheningan seketika terjadi. Semua mata tertuju padaku. Wajah Ibu Ratna tampak kaget, lalu berubah menjadi senyum sinis. Yanti dan suaminya tampak salah tingkah, mencoba menutupi koper yang belum tertutup rapat. Amara, tumben kesini? Nggak bilang-bilang, kata Ibu Ratna, nada suaranya tajam. Iya Bu, Dharma kan lagi ke Surabaya, Amara kesepian di apartemen. Jadi Amara masakin rendang kesukaan Ibu, sekalian mau main. Wah, ramai sekali. Mau kemana nih Bu? Banyak koper? Tanyaku dengan wajah pura-pura bingung. Ibu Ratna saling pandang dengan Yanti. Dia berdeham. Oh, ini. Biasa, keluarga mau ada acara ke puncak. Liburan sebentar. Kamu kan sibuk kerja, Dharma juga sibuk, jadi ibu nggak mau ganggu kalian. Ke puncak bawa koper besar begitu ya, Bu? Tanyaku lagi, menunjuk koper hardcase ukuran 28 inci yang jelas-jelas untuk perjalanan jauh. Ya namanya bawa cucu-cucu, bawa baju banyak, selimut, makanan. Kamu mana ngerti, kan belum punya anak, sindir Ibu Ratna telak. Kata-kata itu biasanya akan membuatku sakit hati. Tapi kali ini, aku justru merasa kasihan pada mereka. Mereka pikir mereka pemenang. Mereka tidak tahu bahwa wanita mandul di depan mereka ini baru saja memegang kunci kehancuran mereka di saku blazernya. Oh, begitu. Ya sudah kalau begitu. Amara cuma mau antar rendang kok. Habis ini mau langsung ke kantor lagi, ada meeting mendadak. Kataku, tidak ingin berlama-lama di sana karena takut tidak bisa menahan ekspresi jijikku. Ya sudah, taruh saja di dapur. Hati-hati kamu, usir Ibu Ratna secara halus. Mari Bu, Mbak Yanti, pamitku. Aku berjalan keluar dengan langkah mantap. Begitu masuk ke dalam mobil, aku langsung mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat lagi. Kali ini karena campuran rasa takut dan euforia. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju pergi dari rumah itu. Saat mobilku menjauh, aku melihat dari kaca spion, rumah megah itu berdiri angkuh. Tunggu tanggal mainnya, gumamku. Kalian mau main hukum rimba? Baiklah. Tapi ingat, aku arsitek. Aku tahu cara meruntuhkan bangunan. Dan aku akan meruntuhkan hidup kalian, bata demi bata. Aku mengambil ponselku, menekan nomor seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Halo, Siska?
Ini Amara. Aku butuh bantuanmu. It's urgent. Ini soal perceraian, pidana korporasi, dan penggelapan pajak. Siska, sahabatku yang kini jadi pengacara top di SCBD, langsung menjawab dengan nada serius. Datang ke kantorku sekarang. Bawa semua yang lo punya. Perjalananku baru saja dimulai. Bukan ke Turki, tapi ke medan perang. Malam itu, sesuai dugaan, Ibu Ratna mengundangku untuk makan malam, syukuran bisnis. Tentu saja, itu hanyalah kedok. Dalam grup WhatsApp keluarga, di mana namaku masih ada meski jarang dianggap, mereka menyebutnya sebagai doa bersama untuk kelancaran proyek baru Dharma. Padahal, aku tahu betul ini adalah pesta perpisahan terselubung mereka sebelum kabur ke Turki besok lusa. Aku mengenakan gaun terusan sederhana berwarna biru laut, warna favorit Dharma dulu, sebelum aku tahu dia lebih suka warna merah menyala seperti yang sering dipakai jelita di foto-fotonya. Aku memoleskan riasan tipis, cukup untuk menutupi kantung mata akibat kurang tidur semalaman menyusun strategi bersama Siska. Sesampainya di rumah Ibu Ratna, suasana sudah ramai. Meja makan panjang dari kayu jati itu, penuh dengan hidangan mewah. Tumpeng nasi kuning, ayam bakar, sate marangi, hingga berbagai kue basah. Semua keluarga inti hadir. Ada Yanti dan suaminya, lalu Budi, adik bungsu Dharma, beserta pacarnya. Dan tentu saja, Dharma ada di sana. Loh, Mas Dharma sudah pulang dari Surabaya? Tanyaku dengan nada kaget yang kubuat-buat saat melihatnya sedang tertawa lepas sambil memegang gelas sirup. Dharma tampak sedikit terkejut melihat kedatanganku, tapi dia dengan cepat menguasai diri. Dia berjalan mendekat, lalu mengecup pipiku. Sayang. Iya, tadi sore baru mendarat. Urusan di sana selesai lebih cepat, jadi aku langsung ke sini karena ibu minta kumpul. Syukurlah kalau lancar, jawabku sambil tersenyum manis. Aku kangen lo, Mas. Dharma tersenyum kaku. Aku juga. Kami duduk mengelilingi meja makan. Ibu Ratna duduk di ujung meja layaknya ratu. Dia menatapku sekilas dengan tatapan meremehkan, lalu mulai membuka percakapan. Malam ini kita syukuran kecil-kecilan. Bisnis keluarga kita sedang mau ekspansi besar. Doakan ya, semoga langkah yang kita ambil ini membawa berkah dan keuntungan berlipat ganda, ucap Ibu Ratna penuh makna ganda. Amin, seru seluruh anggota keluarga serempak. Aku ikut mengaminkan, meski dalam hati aku menambahkan doa agar kebusukan mereka segera terbongkar. Sepanjang makan malam, mereka bersikap aneh. Yanti yang biasanya ketus, tiba-tiba menawariku ayam goreng. Makan yang banyak, Rah. Kamu kurusan lo. Nanti suami nggak betah kalau istrinya tulang doang, ujarnya sambil tertawa kecil. Makasih, Mbak, jawabku singkat. Budi, si adik ipar yang pengangguran tapi gayanya selangit, tiba-tiba bertanya soal pekerjaanku. Mbak Amara, proyek hotel di Bali itu bayarannya gede nggak sih? Bagi-bagi dong kalau cair. Lumayan, Di. Cukup buat bayar cicilan dan tabungan masa depan, jawabku santai. Masa depan apa sih? Orang anak aja belum ada. Celetuk Ibu Ratna tiba-tiba, memotong pembicaraan. Suasana meja makan hening sejenak. Dharma berdeham. Bu, sudahlah. Loh, ibu kan bicara fakta. Amara ini terlalu sibuk kerja, makanya rahimnya kering. Coba kalau dia fokus di rumah, urus suami, pasti Dharma nggak perlu capek-capek cari hiburan di luar. Ibu Ratna menghentikan kalimatnya, menyadari dia hampir keceplosan. Maksud ibu, cari hiburan main golf atau apa gitu? Dharma tampak gelisah. Dia melirikku, takut aku marah. Tapi aku tetap tenang. Aku mengambil segelas air, meminumnya perlahan. Maaf ya, Bu, kalau Amara belum bisa kasih cucu. Doakan saja, kataku lembut. Halah, doa kalau nggak ada usaha ya percuma, cibir Ibu Ratna. Di bawah meja, tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Sabar, Amara. Sabar. Biarkan mereka merasa di atas angin. Saat mereka asyik mengobrol tentang rencana liburan ke puncak, yang sebenarnya Turki, aku diam-diam mengaktifkan fitur perekam suara di ponselku yang kutaruh terbalik di atas meja. Tiket aman ya, Mas?
bisik Budi pada Dharma saat Ibu Ratna sedang sibuk mengunyah. SST, aman. Semua first class buat Ibu, sisanya bisnis. Hotel juga udah full boket. Pokoknya kalian tinggal bawa badan. Jawab Dharma pelan, tapi mikrofon ponselku pasti menangkapnya dengan jelas. Duitnya gila sih, Mas. Yakin gak bakal keendus? Tanya suami Yanti dengan nada khawatir. Aman, bro. Perusahaan cangkang itu fungsinya buat nyuci beginian. Lagian, pajaknya kan masih atas nama PT lama, yang penanggung jawabnya gue sama, yah, orang lain. Kalau ada apa-apa, gue udah clean, jawab Dharma sambil melirikku sekilas. Darahku berdesir. Orang lain, itu pasti aku. Jadi benar dugaan Siska. Mereka menjadikan posisiku sebagai direktur boneka di salah satu anak perusahaan, tanpa aku sadari konsekuensinya. Hebat kamu, Dar. Ibu bangga punya anak pinter kayak kamu. Nggak sia-sia ibu sekolahin tinggi-tinggi. Nanti di sana, kita beli ruko di Taksim, buat usaha kecil-kecilan biar visa kita diperpanjang terus. Timpal Ibu Ratna. Aku merekam semuanya. Setiap kata, setiap rencana busuk, setiap tawa kemenangan mereka. Ini bukan lagi sekadar bukti perselingkuhan, ini adalah bukti kejahatan terencana. Setelah makan malam selesai, aku pamit pulang lebih dulu dengan alasan sakit kepala. Ya sudah sana, istirahat. Jangan sakit-sakit, nyusahin suami nanti, kata Ibu Ratna ketus. Dharma mengantarku sampai ke pintu depan. Kamu hati-hati ya. Aku nginep di sini malam ini, mau nemenin ibu packing buat ke puncak besok. Iya, Mas. Have fun ya di puncak, kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Semoga liburannya tak terlupakan. Dharma tampak sedikit bingung dengan tatapanku, tapi dia mengangguk. Pasti. Aku masuk ke mobil, dan begitu mesin menyala, aku langsung mematikan rekaman. Aku memutarnya sebentar, memastikan suaranya jernih. Jernih sekali. Suara pengakuan Dharma tentang pencucian uang dan rencana kabur itu terekam sempurna. Kena kalian, desisku. Keesokan paginya, aku sudah duduk di ruang rapat kantor Siska di kawasan SCBD. Gedung pencakar langit dengan kaca-kaca tinggi itu memberikan pemandangan Jakarta yang sibuk. Namun pikiranku jauh lebih sibuk. Siska duduk di hadapanku, ditemani seorang pria parubaya yang diperkenalkannya sebagai Pak Herman, detektif swasta senior. Di meja, berserakan foto-foto dokumen yang kuambil dari brankas Ibu Ratna, serta rekaman suara dari makan malam semalam yang sudah disalin ke flash disk. Gila, gumam Siska sambil menggelengkan kepala setelah mendengarkan rekaman itu. Suami lo bukan cuma brengsek, Ra. Dia kriminal. Gue tahu, SIS. Makanya gue kesini. Gue nggak mau cuma cerai. Gue mau dia hancur sehancur-hancurnya. Gue mau dia ngerasain gimana rasanya nggak punya apa-apa, kayak dia ngerencanain buat ninggalin gue tanpa apa-apa. Jawabku dingin. Pak Herman meletakkan beberapa lembar foto di meja. Foto-foto itu menunjukkan Dharma dan Jelita sedang keluar masuk sebuah bank swasta, lalu foto mereka di sebuah kantor notaris. Bu Amara, berdasarkan penyelidikan tim saya 24 jam terakhir, suami ibu memang sedang melakukan likuidasi aset besar-besaran. Uang dari penjualan rumah ibu di Pondok Indah sudah masuk ke rekening penampungan, lalu dipecah ke beberapa rekening luar negeri. Dan soal perusahaan, Pak Herman menunjuk sebuah dokumen. Ibu tercatat sebagai direktur utama di PT Arta Mandiri Sejahtera sejak 6 bulan lalu. Perusahaan ini yang digunakan Dharma untuk menampung utang pajak dan kredit macet. Aku memijat pelipisku yang berdenyut. Gue nggak pernah merasa tanda tangan pengangkatan direksi, SIS. Itu gampang dipalsukan, Ra. Tapi tenang, justru ini senjata kita, kata Siska, matanya berbinar tajam khas pengacara yang menemukan celah mematikan. Karena lo tercatat sebagai direktur utama, lo punya hak penuh untuk mengakses data keuangan perusahaan secara legal ke bank dan kantor pajak. Kita bisa minta freeze rekening perusahaan atas dasar dugaan penyalahgunaan dana oleh komisaris, yaitu Dharma. Caranya? Tanyaku. Kita main cepat. Hari ini juga, kita lapor ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Bukti rekaman dan foto dokumen ini sudah cukup buat preliminary evidence. Bersamaan dengan itu,
Gue akan kirim surat ke Dirjen Pajak dan Imigrasi. Kita laporkan indikasi pelarian aset ke luar negeri. Siska mencondongkan tubuhnya ke depan. Ra, lo harus kuat. Proses ini bakal capek. Tapi kalau kita gerak sekarang, pas mereka lagi seneng-senengnya di udara atau pas baru nyampe sana, dampaknya bakal fatal. Gue siap, SIS. Gue udah nggak punya rasa takut lagi. Rasa takut gue udah abis dimakan rasa kecewa. Jawabku mantap. Oke. Satu lagi, tambah Pak Herman. Saya menemukan info menarik soal Jelita. Dia ternyata bukan wanita single kaya raya seperti yang dia citrakan di sosmed. Dia mantan model katalog yang punya banyak utang pinjol. Dia nempel sama Dharma murni karena uang. Kalau Dharma jatuh miskin, dia bakal ninggalin Dharma, potongku. Tepat, Pak Herman tersenyum. Kami menghabiskan waktu berjam-jam menyusun berkas laporan. Siang harinya, kami langsung bergerak ke Polda Metro Jaya. Dengan didampingi Siska yang memang punya reputasi garang, laporanku diterima dengan cepat. Unit Krimsus, Kriminal Khusus, sangat tertarik dengan kasus ini karena melibatkan penggelapan pajak dalam jumlah besar dan pencucian uang lintas negara. Sore harinya, kami ke kantor pelayanan pajak. Siska dengan cerdas menggunakan statusku sebagai direktur utama yang baru sadar ditipu untuk membuka semua data borok perusahaan Dharma. Petugas pajak yang melayani kami matanya sampai melotot melihat jumlah tunggakan pajak yang disembunyikan Dharma lewat manipulasi pembukuan. Ini pelanggaran berat, Bu. Kalau benar dia mau kabur ke luar negeri, kami bisa ajukan pencekalan dan pemblokiran aset segera, kata petugas itu tegas. Lakukan, Pak. Lakukan secepatnya, pintaku. Saat aku keluar dari gedung kantor pajak, langit Jakarta sudah berwarna jingga. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi Instagram masuk. Dharma baru saja membuat Instagram story. Videonya di dalam kabin pesawat business class. Dia memegang gelas champagne, di sebelahnya ada tangan wanita dengan kuku bercat merah menyala. Jelita. Captionnya, Off to Dreamland. Work hard, play harder. Aku tersenyum miring melihat layar ponselku. Nikmati champagne MU, Mas, gumamku. Itu mungkin minuman mewah terakhirmu sebelum kamu minum air penjara. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Perangkap sudah dipasang. Umpan sudah dimakan. Sekarang, tinggal menunggu tikus-tikus itu masuk dan terjerat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu tampak begitu megah dan dingin. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya lampu-lampu LED yang berderet di langit-langit tinggi, menciptakan suasana futuristik namun asing bagiku hari ini. Biasanya, aku berada di sini untuk perjalanan bisnis atau liburan bersama Dharma. Namun hari ini, aku berdiri di sini sebagai orang asing, bersembunyi di balik pilar besar dekat area check-in maskapai internasional, mengenakan kacamata hitam lebar dan masker kesehatan yang menutupi separuh wajahku. Aku juga memakai topi bucket dan jaket oversize yang tidak pernah kupakai sebelumnya, memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengenaliku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena rasa sakit yang menghantam dada saat melihat rombongan itu turun dari 3 mobil Alphard sewaan yang berhenti di area drop-off. Mereka datang. Rombongan sirkus yang akan menghancurkan hidupku, atau begitulah yang mereka pikirkan. Dharma keluar lebih dulu dari mobil pertama. Dia mengenakan setelan kasual branded dari atas sampai bawah, kaos polo Ralph Lauren, celana chino krem, dan sepatu loafers Gucci yang baru dibelinya minggu lalu menggunakan kartu kredit tambahanku. Dia terlihat begitu segar, begitu bahagia, tanpa sedikit pun beban dosa di wajahnya. Lalu, turunlah wanita itu. Jelita. Melihatnya secara langsung untuk pertama kalinya membuat darahku mendidih. Dia jauh lebih muda dariku, mungkin baru awal 20-an. Kulitnya putih pucat, tubuhnya ramping dibalut dress musim panas yang agak terbuka untuk ukuran penerbangan internasional, lengkap dengan kacamata hitam yang bertengger di atas kepalanya. Dia langsung menggandeng lengan Dharma dengan manja, seolah-olah dia adalah pemilik sah lelaki itu. Dharma membalasnya dengan rangkulan di pinggang, lalu membisikkan sesuatu yang membuat wanita itu tertawa renyah. Tawa yang terdengar seperti pisau yang mengiris gendang telingaku. Di belakang mereka, dari mobil kedua dan ketiga, keluarlah pasukan pendukungnya. Ibu Ratna turun dengan gaya paling heboh.
Dia mengenakan gamis mewah berwarna emas mencolok dengan jilbab senada, dan yang paling membuatku ingin muntah, dia menenteng tas Louis Vuitton seri terbaru. Tas yang aku tahu harganya puluhan juta. Tas yang Dharma bilang, terlalu mahal, saat aku ingin membelinya tahun lalu dengan uangku sendiri. Ternyata, dia membelikannya untuk ibunya sebagai sogokan agar merestui perselingkuhan ini. Yanti, suaminya, Budi, dan sepupu-sepupu lainnya menyusul dengan keriuhan yang memalukan. Mereka tertawa keras, berteriak memanggil porter, dan sibuk mengeluarkan koper-koper Rimowa yang masih mengkilap. Total ada 12 orang. 12 orang yang makan dari keringatku, yang menikmati fasilitas hasil kerja kerasku, dan sekarang bersekongkol untuk membuangku. Ayo, jangan sampai telat check-in. Kita mau lounge dulu kan, Mas Dharma? Teriak Yanti dengan suara cemprengnya yang menggema. Tenang, Mbak. Priority lane kok. Santai aja, jawab Dharma dengan nada sombong yang sangat kukenal. Aku melihat Ibu Ratna menghampiri Jelita, lalu merapikan rambut wanita itu dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada melihat Dharma berselingkuh. Ibu Ratna, yang selama 5 tahun ini selalu mengkritik penampilanku, yang selalu bilang aku terlalu sibuk kerja sampai lupa dandan, kini memperlakukan selingkuhan anaknya Bak Putri Raja. Kamu cantik banget sayang. Nanti di pesawat istirahat ya biar di Turki fresh. Samar-samar aku mendengar suara Ibu Ratna. Iya, Bu. Makasih ya Bu, udah bolehin Jelita ikut? Jawab Jelita dengan suara dibuat-buat imut. Loh, kamu kan menantu kesayangan Ibu. Harusnya kamu yang jadi istri Dharma dari dulu, bukan si mandul itu, sahut Ibu Ratna. Kalimat itu. Bukan si mandul itu. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Kakiku lemas seketika. Aku harus berpegangan pada pilar dingin di sampingku agar tidak ambruk. Air mata panas merebak di pelupuk mataku, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Tidak, aku tidak boleh menangis untuk mereka. Air mataku terlalu berharga untuk manusia-manusia sampah ini. Aku mengambil ponselku, memotret mereka diam-diam. Foto Dharma yang sedang merangkul Jelita, foto tumpukan koper mereka, dan foto keceriaan mereka. Ini bukan untuk kenang-kenangan, tapi untuk bukti tambahan. Bukti bahwa di saat perusahaan yang dipimpin Dharma, di atas kertas, namaku, sedang menunggak pajak miliaran, komisarisnya justru berfoya-foya ke luar negeri. Setelah mereka menghilang di balik pintu pemeriksaan keamanan menuju imigrasi, aku menarik napas panjang. Oksigen terasa begitu tipis, tapi tekadku semakin tebal. Selamat jalan, bisikku lirih. Terbanglah yang tinggi, karena jatuhnya akan sangat sakit. Aku berbalik, meninggalkan bandara dengan langkah cepat. Misi pengintaian selesai. Sekarang waktunya eksekusi. Mobilku melaju kencang membelah jalan tol menuju pusat kota Jakarta. Tujuanku bukan rumah, bukan kantor, melainkan markas besar Polda Metro Jaya. Siska sudah menungguku di sana, bersama tim pengacara hukum pidana yang dia bentuk khusus untuk kasusku. Sesampainya di Polda, suasana berubah drastis dari kemewahan bandara menjadi ketegangan yang birokratis. Lorong-lorong panjang, bau kopi murah, dan suara ketikan mesin tik serta printer mendominasi ruangan. Siska menyambutku dengan wajah serius. Dia mengenakan blazer hitam formal, siap berperang. Lo lihat mereka? Tanya Siska singkat. Lihat. Lengkap. Pakai duit gue semua, jawabku dingin. Bagus. Itu jadi bahan bakar lo. Sekarang, ayo masuk. Pak Kanit sudah nunggu. Kami masuk ruangan penyidik unit kriminal khusus. Di atas meja kayu besar itu, Siska meletakkan tumpukan dokumen setebal bantal. Itu adalah hasil kerja keras kami selama 48 jam terakhir. Rekaman suara pengakuan Dharma tentang pencucian uang, foto-foto dokumen asli yang kudapat dari brankas Ibu Ratna, bukti transfer ke perusahaan cangkang di Panama, dan data pemalsuan tanda tanganku di akta perubahan direksi perusahaan. Penyidik senior itu, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam, membolak-balik berkas tersebut. Alisnya terangkat saat melihat nominal angka yang tertera di laporan pajak fiktif. Ini bukan kasus kecil, Bu Amara, ujar penyidik itu sambil menatapku. Dugaan penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen negara, pencucian uang, dan penggelapan pajak korporasi. Total kerugian negara saja sudah miliaran,
belum kerugian pribadi ibu. Saya mengerti, Pak. Karena itu saya ingin laporan ini diproses secepatnya. Saya khawatir mereka tidak akan kembali ke Indonesia jika tahu ini sudah tercium. Mereka sedang dalam perjalanan ke Turki sekarang, berniat membeli properti di sana untuk menetap. Jelasku dengan suara tegas. Ada indikasi pelarian aset dan pelaku? Tanya penyidik itu lagi. Sangat jelas, Pak. Ini bukti percakapan mereka tentang visa investor dan rencana tidak kembali. Sela Siska sambil menyodorkan transkrip rekaman yang sudah dilegalisir. Penyidik itu mengangguk-angguk. Dia mengetuk-ngetukkan pulpennya di meja, lalu menatap rekannya. Segera buatkan sprindik, surat perintah penyidikan. Koordinasi dengan imigrasi dan Interpol untuk pemantauan. Dan kirim surat ke PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk penelusuran aliran dana. Siap, Endan, jawab rekannya sigap. Keluar dari ruangan itu, aku merasa sedikit lega, tapi tugas belum selesai. Kami langsung meluncur ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Di sana, prosesnya lebih cepat namun mematikan. Dengan statusku sebagai direktur utama, yang dijebak, aku memiliki wewenang untuk mengakui adanya kesalahan pelaporan pajak dan meminta pembekuan aset perusahaan untuk mencegah kerugian negara lebih lanjut. Petugas pajak yang melayani kami menggelengkan kepala saat melihat data pembukuan ganda yang dibuat Dharma. Ini kriminal murni, Bu. Suami ibu memanipulasi PPN dan PPh badan selama 2 tahun terakhir. Uangnya ditarik tunai dan dipindahkan ke rekening pribadi. Bekukan semuanya, Pak. Semua rekening perusahaan, dan semua rekening pribadi pengurus yang terlibat, termasuk rekening suami saya, pintaku. Kami akan proses pemblokiran serentak hari ini juga. Sistem kami terintegrasi dengan perbankan nasional. Begitu surat ini saya input, dalam hitungan jam, akses mereka akan tertutup. Janji petugas itu. Malam harinya, aku duduk sendirian di apartemen yang kini terasa begitu sunyi. Aku membuka laptop, memantau pergerakan media sosial mereka. Pesawat mereka baru saja mendarat di Istanbul. Notifikasi Instagram jelita muncul. Sebuah video story. Mereka sedang berada di dalam bus jemputan VIP Bandara Istanbul. Dharma terlihat tertawa lebar sambil memegang sebotol minuman. Ibu Ratna sedang pamer syal barunya. Hello Turki. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Waktunya belanja, tulis jelita. Aku menatap layar itu dengan senyum miring. Mereka tidak tahu bahwa di Jakarta, surat pemblokiran aset sudah ditandatangani. Mereka tidak tahu bahwa nama Dharma Wangsa sudah masuk dalam daftar pantau. Mereka tidak tahu bahwa setiap gesekan kartu kredit yang akan mereka lakukan mulai besok, adalah pemicu bom waktu yang sudah kami pasang. Aku menutup laptopku perlahan. Nikmatilah malam pertamamu di sana, Mas. Karena besok, dunia kalian akan runtuh. Cappadocia menyambut mereka dengan keindahan yang menyihir. Dari foto-foto yang terus membanjiri lini masa media sosialku, berkat bantuan Rina, sepupu jauh Dharma yang diam-diam menjadi mata-mataku, aku bisa melihat betapa menakjubkannya pemandangan di sana. Bukit-bukit batu yang menjulang seperti cerobong asap peri, langit biru yang bersih, dan suasana eksotis yang memabukkan. Mereka menginap di sebuah hotel gua mewah, salah satu yang termahal di kawasan Goreme. Kamar suitenya saja seharga 15 juta per malam, dan Dharma menyewa 3 kamar sekaligus. Aku menghitung cepat di kepalaku, uang yang mereka hamburkan dalam 2 hari ini saja sudah setara dengan gaji tahunanku. Hari ketiga di sana adalah hari yang paling mereka tunggu-tunggu. Hari kemenangan bagi Jelita dan Ibu Ratna. Dharma merencanakan sebuah pesta kejutan untuk Jelita, yang sebenarnya adalah sebuah pernikahan siri. Ya, suamiku menikah lagi di sela-sela liburannya, sementara aku, istri sahnya, sedang sibuk mengurus borok kejahatannya di Jakarta. Melalui video call tersembunyi dari Rina, aku menyaksikan prosesi menjijikan itu. Mereka menggelarnya di teras rooftop hotel saat matahari terbenam. Pemandangannya indah sekali, sangat romantis, kontras dengan perbuatan hina yang sedang mereka lakukan. Ada seorang penghulu lokal, entah mereka dapat dari mana, mungkin kenalan Dharma di komunitas bisnis gelapnya, yang memimpin akad nikah sederhana itu. Jelita mengenakan gaun putih panjang berekor, lengkap dengan mahkota kecil di kepalanya. Dia terlihat cantik,
Aku akui itu, tapi kecantikan yang memancarkan aura jahat. Dharma mengenakan jas linen berwarna krem, terlihat gagah dan bangga. "Sah?" tanya penghulu itu. "Sah?" seru keluarga besar Dharma serempak, diikuti tepuk tangan meriah. Ibu Ratna langsung memeluk Jelita sambil menangis sesenggukan. Suaranya terdengar jelas di speaker ponselku. "Alhamdulillah. Akhirnya ibu punya menantu yang sempurna. Yang cantik, yang muda, yang bisa bikin Dharma bahagia. Nggak kayak yang di Jakarta itu, cuma bisa bikin pusing kepala." Dadaku sesak. Rasa mual menjalar dari perut ke kerongkongan. Aku mematikan sambungan video call itu sejenak. Aku butuh udara. Aku berjalan ke balkon apartemenku, menghirup polusi Jakarta dalam-dalam. Sabar, Amara. Sabar. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin. 1 jam kemudian, Rina mengirim pesan lagi. "Rina, Mbak, sekarang lagi makan malam. Mewah banget, pesen wine yang harganya jutaan. Om Dharma kayak raja minyak. Siap-siap ya Mbak. Katanya abis ini mau bayar DP buat sewa balon udara privat besok pagi." Inilah saatnya. Saat yang kutunggu-tunggu. Bom waktu itu akan meledak sebentar lagi. Aku kembali memantau lewat pesan teks Rina, karena terlalu berisiko jika dia melakukan video call di meja makan. Di restoran hotel yang remang-remang dan romantis itu, Dharma mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. "Untuk istri baruku, Jelita, dan untuk keluarga kita tercinta. Jangan pikirin biaya, malam ini aku yang traktir semuanya sepuasnya. Besok kita terbang naik balon udara, satu keluarga." "Hore! Hidup Mas Dharma," sorak Budi dan Yanti kegirangan. Mereka makan dengan lahap, memesan steak wagyu termahal dan dessert berlapis emas. Piring-piring kotor menumpuk, botol-botol kosong berserakan. Mereka benar-benar berpesta di atas penderitaanku. Lalu, momen itu tiba. Seorang pelayan Turki yang ramah datang, membawa buku tagihan kulit berwarna coklat. Total tagihannya pasti fantastis. Dharma dengan gaya santai mengeluarkan dompet kulitnya, mengambil kartu kredit Black Card, kartu utamanya yang limitnya ratusan juta. Dia meletakkannya di atas nampan dengan percaya diri, bahkan tidak melihat jumlah tagihannya. Pelayan itu pergi ke mesin kasir. 5 menit berlalu. Pelayan itu kembali, wajahnya sedikit bingung. Dia membisikkan sesuatu pada Dharma. "Rina, Mbak." Pelayannya balik lagi. Katanya kartunya gak bisa. Aku tersenyum lebar. Jantungku berdebar kegirangan. Di sana, Dharma mengerutkan kening. "Coba lagi. Mungkin chipnya kotor," katanya dalam bahasa Inggris yang pas-pasan. Dia memberikan kartu kedua. Kartu platinum yang terhubung dengan rekening perusahaan. Pelayan itu kembali lagi ke mesin EDC. Terdengar bunyi bip-bip-bip yang menyakitkan, lalu suara kertas struk pendek keluar. "Dutchlinet." Pelayan itu kembali ke meja, kali ini wajahnya tidak seramah tadi. "Maaf, Tuan, kartu ini juga ditolak. Keterangannya, hubungi penerbit kartu." "Apakah ada kartu lain?" Wajah Dharma mulai berubah warna. Dari merah padam karena alkohol, menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Suasana meja makan yang tadinya riuh mendadak hening. Denting garpu berhenti. "Mas, kenapa? Kok lama?" tanya Jelita manja, belum menyadari situasi. "Sebentar sayang, biasalah, jaringan internasional suka error," jawab Dharma gugup. Tangannya mulai gemetar saat membuka dompetnya lagi. Dia mengeluarkan kartu debit prioritas. Kartu andalannya. "Pakai ini. Ini pasti bisa. Saldonya banyak." Pelayan itu mencoba lagi. Semua mata keluarga tertuju pada mesin kecil di tangan pelayan itu. Mesin itu seolah menjadi hakim yang menentukan nasib mereka. Bip, bip, bip. Transaction failed. Card blocked. "Maaf, Tuan. Kartu ini diblokir," ucap pelayan itu tegas. Suaranya cukup keras hingga terdengar oleh meja sebelah. Ibu Ratna melotot. "Apa maksudnya diblokir?" "Itu kartu anak saya isinya miliaran. Jangan sembarangan kamu," bentak Ibu Ratna dalam bahasa Indonesia, membuat pelayan itu bingung tapi tetap memasang wajah garang. "Mas kok bisa semua nggak bisa?" tanya Jelita,
suaranya mulai panik. Rasa malunya mulai muncul karena beberapa tamu bule di meja sebelah mulai melirik dan berbisik-bisik. Dharma panik luar biasa. Dia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya menari di atas layar dengan gemetar. Saat dia menekan tombol login, sebuah pesan pop-up muncul di layar ponselnya. Akses detail. Rekening Anda dalam status pembekuan sementara. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Ponsel Dharma terlepas dari genggamannya, jatuh berdebum ke atas meja, memecahkan piring kecil tempat sambal. Dhar? Kenapa Dhar? Tanya Yanti ketakutan. Semua dibekukan. Bisik Dharma, suaranya serak seperti orang tercekik. Rekening aku, rekening PT, kartu kredit semuanya mati. Apa? Maksud kamu apa? Pekik Ibu Ratna histeris. Terus bayar ini gimana? Itu tagihannya 40 juta rupiah kalau dikurskan, Dharma. Kepanikan melanda meja itu. Keangkuhan mereka lenyap seketika, digantikan oleh ketakutan purba, tidak punya uang di negeri orang. Kalian bawa cash berapa? Kumpulin semua cash kalian. Cepat, perintah Dharma pada keluarganya. Nadanya bukan lagi seperti pahlawan, tapi seperti pengemis yang memaksa. Aku cuma bawa 500.000 buat beli magnet kulkas, cicit Budi. Yanti, suami kamu bawa berapa? Bentak Dharma. Cuma bawa 3 juta, Mas. Itu pun buat jatah makan 3 hari. Jawab Yanti mau menangis. Jelita, kamu? Dharma menoleh pada istri barunya. Jelita mundur perlahan, wajahnya jijik. Aku kan gak bawa dompet. Kamu bilang kamu yang tanggung semua. Kok jadi gini sih? Malu-maluin banget. Akhirnya, dengan menanggung malu yang luar biasa, mereka harus mengosongkan saku mereka. Semua uang tunai, dolar, euro, lira, bahkan rupiah, dikumpulkan di tengah meja. Ibu Ratna sampai harus merelakan beberapa lembar uang simpanan hajinya. Itu pun masih kurang. Manajer restoran datang dengan wajah dingin. Masih kurang 2.000 lira. Atau kami panggil polisi. Dharma memohon-mohon, wajahnya merah pada menahan tangis. Akhirnya dia harus meninggalkan jam tangan Rolex kesayangannya, jam yang dulu kuberikan dengan penuh cinta, sebagai jaminan di kasir restoran. Mereka keluar dari restoran itu bukan dengan kepala tegak, tapi menunduk dalam-dalam. Sisa tamu restoran menatap mereka dengan tatapan mencemooh. Orang kaya baru yang bangkrut, mungkin begitu pikir mereka. Malam itu, tidak ada balon udara. Tidak ada pesta lanjutan. Mereka kembali ke kamar masing-masing dengan suasana mencekam. Rina, Mbak, pecah perang dunia. Ibu Ratna nyalahin Jelita karena mesen makanan kemahalan. Jelita ngamuk bilang dia ditipu Dharma. Dharma diam aja di pojokan kamar kayak orang gila. Sumpah, aku puas banget liatnya meski aku juga jadi susah makan besok. Aku membaca pesan itu sambil menyesap teh hangat di apartemenku. Rasanya nikmat sekali. Jauh lebih nikmat daripada wine mahal yang mereka minum tadi. Aku membalas pesan Rina, sabar ya Rin. Kamu aman. Aku udah transfer uang saku tambahan ke rekening pribadi kamu buat makan diam-diam. Jangan kasih tahu mereka. Biarin mereka kelaparan. Di Cappadocia, di dalam gua mewah yang dingin itu, Dharma pasti sedang menatap langit-langit batu, mencoba mencerna apa yang terjadi. Dia mungkin berpikir ini hanya kesalahan sistem perbankan di Indonesia. Dia mungkin masih punya harapan bisa memperbaikinya besok dengan menelepon bank. Dia tidak sadar bahwa jam tangan Rolex yang dia tinggalkan di kasir itu adalah simbol dari waktunya yang sudah habis. Waktu kebebasannya sudah selesai. Besok, saat dia mencoba menelepon Jakarta, dia tidak akan disambungkan ke layanan nasabah prioritas, melainkan akan mendengar kabar bahwa namanya sudah menjadi buronan. Dan kepulangan mereka nanti akan menjadi perjalanan terpanjang dan paling menakutkan dalam hidup mereka. Selamat tidur, pengantin baru, gumamku sambil mematikan lampu kamar. Mimpi buruk kalian baru saja dimulai. Sore itu, Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta berdenyut dengan irama kesibukan yang khas. Suara gesekan roda koper di atas lantai keramik yang mengkilap, dengung percakapan dalam berbagai bahasa, serta pengumuman dari pengeras suara yang bergema silih berganti,
menciptakan simfoni kekacauan yang teratur. Di tengah lautan manusia yang menunggu orang-orang terkasih dengan papan nama dan buket bunga, aku berdiri terpaku seperti patung, menyatu dengan bayang-bayang pilar beton besar yang tak jauh dari gerbang kedatangan. Penampilanku hari ini dirancang untuk menghilang. Aku mengenakan pakaian serba hitam, hoodie oversize yang menenggelamkan tubuhku, celana kargo longgar, topi bucket yang ditarik rendah, serta masker kesehatan hitam yang menutupi separuh wajahku. Kacamata hitam lebar bertengger di hidungku, menyembunyikan sorot mata yang bukan memancarkan kerinduan, melainkan antisipasi dingin seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Aku tidak datang sebagai Amara, istri yang setia menunggu suami pulang dinas. Aku datang sebagai saksi bisu atas runtuhnya sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas kebohongan dan air mataku. Ponsel di saku jaketku bergetar panjang. Sebuah pesan baru dari Rina masuk. Aku membukanya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengintip. Rina, Mbak, pesawat baru aja landing. Sumpah, ini penerbangan paling neraka yang pernah aku alamin. Dari Istanbul sampai Jakarta, Ibu Ratna nggak berhenti ngomel karena lapar tapi nggak bisa beli makanan tambahan. Dia lupa kalau catering pesawat jatahnya terbatas. Om Dharma diam terus kayak patung. Mukanya pucat banget, keringetan terus padahal AC pesawat dingin. Si Jelita, wah parah Mbak. Dia nangis sesenggukan di toilet pesawat lama banget, matanya bengkak. Mereka benar-benar berantakan. Aku membaca pesan itu dengan senyum tipis yang tersembunyi di balik masker. Gambaran itu begitu jelas di kepalaku. Keluarga yang biasanya memuja kemewahan, kini terpaksa merasakan ketidaknyamanan karena kebodohan mereka sendiri. Uang tunai mereka habis terkuras di Turki untuk membayar tagihan hotel dan restoran setelah semua kartu kredit dan debit diblokir. Mereka pulang bukan sebagai turis elit, melainkan sebagai pelarian yang kehabisan bekal. Rina, sekarang lagi nunggu bagasi. Koper kita banyak banget. Mbak, ada 15 koper besar masuk bagasi, belum termasuk tentengan tas branded yang mereka paksa bawa ke kabin karena takut lecet. Mereka nekat mau lewat jalur hijau. Mbak, Ibu Ratna bilang, ngapain lewat merah? Emang kita penyelundup? Kita ini orang kaya, petugas nggak bakal berani macem-macem. Arogansi. Itu adalah dosa terbesar mereka, sekaligus senjata yang akan menghancurkan mereka. Mereka pikir hukum di negeri ini bisa dibeli, atau setidaknya bisa digertak dengan penampilan mentereng. Mereka lupa bahwa saat ini, nama Dharma Wangsa sudah ditandai dengan tinta merah di sistem database imigrasi dan kepolisian. 20 menit berlalu dengan lambat. Ketegangan di dadaku meningkat seiring dengan terbukanya pintu kaca geser otomatis. Gelombang penumpang mulai membanjiri area penjemputan. Aku menajamkan penglihatan, memindai setiap wajah yang keluar. Dan akhirnya, mereka muncul. Rombongan itu terlihat seperti sirkus yang kehilangan kemeriahannya. Ibu Ratna berjalan paling depan, mendorong troli yang penuh sesak hingga terlihat sulit dikendalikan. Penampilannya masih berusaha keras untuk terlihat mahal. Dia mengenakan gamis sutra bermotif rantai emas yang mencolok, dipadu dengan jilbab turban instan yang berkilauan. Di lengan kanannya, menggelantung tas Louis Vuitton Limited Edition, barang bukti kejahatan yang dibeli dengan uang perusahaan suamiku. Namun, wajahnya tidak bisa menipu. Gurat kelelahan, rasa lapar, dan ketegangan membuat riasannya yang tebal terlihat retak dan luntur. Di belakangnya, Dharma berjalan dengan langkah seret. Bahunya merosot, hilang sudah postur tegap penuh wibawa yang biasa dia pamerkan di depan rekan bisnisnya. Dia mengenakan jaket kulit coklat mahal yang dibelinya di Grand Bazaar, namun kini jaket itu tampak terlalu berat untuknya. Tangan kirinya menyeret koper Rimowa perak, sementara tangan kanannya tidak menggandeng Jelita, melainkan sibuk memijat pelipisnya sendiri. Matanya liar, bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah takut ada hantu yang menyergapnya. Jelita berjalan di sampingnya, tapi ada jarak yang nyata di antara mereka. Gadis itu terlihat kacau. Dres musim panasnya kusut, rambutnya yang biasanya diblow sempurna kini lepek dan diikat asal-asalan. Dia menenteng 3 paper bag besar bertuliskan Hermes dan Chanel dengan posesif, seolah nyawanya ada di dalam kantong kertas itu. Wajahnya masam, bibirnya mengerucut, jelas habis menangis dan bertengkar hebat. Di barisan belakang, Yanti, suaminya, dan Budi mengekor seperti rombongan pengangkut barang.
Mereka tampak paling menderita. Budi, yang biasanya sok gaya dengan sneakers mahalnya, kini berjalan terpincang-pincang sambil mendorong 2 troli sekaligus. Wajah mereka menyiratkan penyesalan mendalam, penyesalan karena ikut liburan yang berujung petaka ini. Aku melihat mereka berhenti sejenak di persimpangan krusial sebelum pintu keluar terakhir. Jalur merah, goes to Declar, dan jalur hijau, nothing to Declar. Yanti terlihat menarik lengan baju Ibu Ratna, menunjuk ke arah jalur merah dengan ragu. Bu, koper kita banyak banget loh. Itu ada tas-tas mahal, kotaknya masih lengkap. Kalau lewat hijau terus diperiksa gimana? Dendanya gede, Bu. Dari jarak sejauh ini, aku bisa melihat Ibu Ratna menepis tangan Yanti dengan kasar. Gerak bibirnya terbaca jelas olehku. Diam kamu. Jangan bikin panik. Kita lewat hijau. Muka kita ini muka orang terpandang, bukan TKI. Petugas nggak akan berani stop kita. Jalan. Dharma tampak ragu sejenak. Dia menatap petugas bea cukai yang berdiri bersiaga di ujung jalur. Ada ketakutan di matanya. Tapi, egonya, atau mungkin keputusasaannya karena tidak punya uang sepeser pun untuk membayar pajak, memaksanya mengikuti perintah ibunya. Dia mengangguk lemah, lalu memimpin rombongan menuju jalur hijau. Keputusan yang fatal. Aku menahan napas. Tanganku mencengkeram erat pagar pembatas. Inilah momen yang kutunggu. Aku sudah memastikan, tip anonim yang kuberikan pagi ini sampai ke telinga petugas yang bertugas. Saat roda troli pertama yang didorong Ibu Ratna melintasi garis hijau, seorang petugas bea cukai bertubuh tegap, mengenakan seragam biru tua dengan rompi neon, melangkah maju dengan gerakan tegas namun tenang. Dia mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat berhenti yang mutlak. Selamat sore, Ibu, Bapak. Mohon maaf, bisa menepi sebentar? Harap semua koper dan barang bawaan dimasukkan ke mesin X-ray untuk pemeriksaan, ucap petugas itu. Suaranya sopan, standar operasional, tapi matanya tajam memindai tumpukan koper yang tidak wajar itu. Langkah Ibu Ratna terhenti mendadak, membuat troli di belakangnya hampir menabrak kakinya. Dia mendongak, menatap petugas itu dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi ciri khasnya. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Apa-apaan ini? Minggir, bentak Ibu Ratna, suaranya melengking membelah kebisingan terminal. Saya baru mendarat, capek, lapar. Kenapa harus diperiksa? Kami lewat jalur hijau berarti nggak ada yang perlu dilaporin. Barang-barang ini cuma baju kotor sama oleh-oleh makanan. Prosedur kami mewajibkan pemeriksaan acak. Bu, apalagi dengan jumlah bagasi sebanyak ini. Silakan kooperatif, jawab petugas itu datar, tidak terprovokasi. Kooperatif, kooperatif. Kamu pikir kami kriminal? Ibu Ratna mulai histeris. Gaya, orang kaya baru, nya keluar sepenuhnya. Dia menunjuk wajah petugas itu dengan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, palsu. Kamu nggak tahu siapa saya? Kamu nggak tahu siapa anak saya ini? Anak saya Dharma Wangsa, pengusaha properti sukses. Kami ini penyumbang pajak terbesar. Berani-beraninya kamu curiga sama kami. Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Adegan ini menjadi tontonan gratis bagi para penjemput yang bosan. Dharma, yang menyadari situasi makin runyam, mencoba maju. Dia memaksakan seulas senyum kaku, mencoba menggunakan pesona manipulatifnya yang biasanya ampuh. Mas, tolonglah. Ibu saya sudah tua, beliau lelah sekali perjalanan jauh, kata Dharma dengan nada memelas yang dibuat-buat. Ini benar-benar cuma barang pribadi kok. Nggak ada barang dagangan. Kita damai sajalah ya. Biarkan kami lewat. Nanti saya aturlah uang rokoknya kalau saya sudah sampai mobil. Dompet saya ketinggalan di koper bagasi soalnya. Upaya penyuapan yang menyedihkan. Petugas itu menatap Dharma dengan pandangan jijik. Pak, jangan mencoba menyuap petugas. Itu tindak pidana. Silakan masukkan semua koper ke X-ray sekarang, atau kami lakukan pemeriksaan paksa di tempat. Pilih mana? Ancaman itu menghantam Dharma seperti palu godam. Dia terdiam. Dia tahu dia tidak punya daya tawar. Uang, pelicin, yang biasanya dia andalkan kini tidak ada.
Kartunya mati, dompetnya kosong. Dia hanyalah singa ompong yang terjebak di kandang sendiri. Dharma, lawan dong. Jangan diam aja, seru Ibu Ratna, masih tidak terima. Bu, sudah. Nurut aja, bentak Dharma frustrasi, suaranya pecah. Itu pertama kalinya aku melihat Dharma membentak ibunya di depan umum. Kita nggak punya pilihan. Dengan wajah tertunduk menahan malu yang membakar, rombongan itu akhirnya menurut. Satu persatu, koper-koper Rimowa yang mahal, tas-tas jinjing Hermes, dan bungkusan paper bag itu diletakkan di atas sabuk berjalan mesin pemindai. Aku mengamati layar monitor X-ray dari kejauhan. Meski tidak jelas detailnya, aku bisa melihat siluet yang muncul di layar, bentuk kotak-kotak tas yang khas, jam tangan dalam box, dan perhiasan. Petugas di balik monitor langsung berdiri, menekan tombol intercom, dan memberi kode pada rekannya. Kode merah. Barang kena pajak dalam jumlah besar. Bapak, Ibu, mohon maaf. Berdasarkan hasil pemindaian, terindikasi banyak barang mewah yang belum dilaporkan. Silakan ikut kami ke ruang pemeriksaan customs di sebelah sana. Paspor harap disiapkan. Perintah petugas itu, kali ini lebih tegas. Dua petugas keamanan bandara, AFSEC, datang mendekat, mengapit rombongan itu agar tidak ada yang kabur. Loh, kok masuk ruangan? Saya mau pulang. Supir saya udah nunggu. Rengek jelita, mulai panik. Dia mendekap tas Chanel-nya erat-erat. Mbak, masuk saja. Jangan bikin keributan lagi, tegur petugas AFSEC. Mereka digiring seperti ternak menuju akuarium, ruang pemeriksaan bea cukai yang berdinding kaca transparan. Di dalam sana, nasib mereka akan ditentukan. Dan aku, sang sutradara dari drama ini, bergeser perlahan mendekati dinding kaca pembatas area penjemputan untuk mendapatkan kursi baris depan pertunjukan ini. Hatiku berdebar kencang. Bukan karena kasihan, tapi karena euforia keadilan yang akhirnya tegak. Topeng mereka sudah retak di Turki, dan sekarang, di Jakarta, topeng itu akan hancur berkeping-keping. Ruang pemeriksaan bea cukai itu terang benderang, diterangi lampu neon putih yang menyilaukan, kontras dengan langit Jakarta di luar yang mulai meremang senja. Dinding kaca yang memisahkan area steril itu dengan area publik tempatku berdiri, seolah menjadi layar bioskop raksasa. Bedanya, film yang sedang kuputar ini adalah kenyataan pahit bagi mereka yang ada di dalamnya. Di dalam sana, kekacauan terjadi. Petugas bea cukai, yang kini berjumlah 4 orang, mulai membuka paksa koper-koper itu di atas meja panjang stainless steel. Suara resleting dibuka, plastik disobek, dan kotak dibuka terdengar imajiner di telingaku. Namun ekspresi wajah mereka menceritakan segalanya. Satu persatu, harta karun, itu dikeluarkan. Dari koper Ibu Ratna, petugas mengeluarkan 3 buah tas Louis Vuitton model terbaru, lengkap dengan kotak oranye dan pitanya yang masih mulus. Ibu Ratna tampak mencoba merebut tas itu, mulutnya bergerak cepat meneriakkan protes. Tapi petugas dengan tenang menjauhkannya dan mulai mencatat kode seri tas tersebut untuk mengecek harganya di database. Dari tas jinjing jelita, keluar 2 kotak hitam Chanel dan 1 kotak oranye Hermes Birkin. Tas yang harganya setara dengan sebuah mobil SUV itu diletakkan begitu saja di atas meja dingin. Jelita menangis histeris di pojokan ruangan, bahunya berguncang hebat. Dia tahu, tas itu adalah trofi kemenangannya merebut Dharma, dan sekarang trofi itu sedang diproses untuk disita. Dan dari koper Dharma, petugas menemukan beberapa kotak jam tangan Tag Heuer dan perhiasan emas Turki yang disembunyikan di antara tumpukan baju kotor. Sebuah upaya penyelundupan yang amatiran dan menggelikan. Aku melihat seorang petugas senior menekan kalkulator dengan cepat, lalu mencetak selembar kertas panjang. Itu adalah vonis awal mereka, surat penetapan denda dan pajak bea masuk. Petugas itu menyodorkan kertas itu ke hadapan Dharma. Dharma menatap angka yang tertera di kertas itu. Matanya membelalak, seolah bola matanya hendak lompat keluar. Dia terhuyung ke belakang, tangannya mencari pegangan pada tepi meja. Aku bisa menebak angkanya. Dengan barang bukti sebanyak itu, tas mewah, jam tangan, perhiasan, pajak dan denda administratifnya pasti mencapai ratusan juta rupiah. Mungkin 300, atau bahkan 500 juta. Dharma terlihat berbicara dengan panik. Dia menggelengkan kepala,
menunjuk-nunjuk dompetnya yang kosong. Dia menoleh ke arah Ibu Ratna, lalu ke Yanti. Terlihat perdebatan sengit di antara mereka. Ibu Ratna memukul lengan Dharma, mungkin menyalahkannya karena tidak bisa membereskan masalah ini. Yanti dan suaminya membuang muka, sibuk menyelamatkan diri sendiri, menolak ikut patungan karena mereka tahu mereka juga tidak punya uang. Bayar sekarang atau barang ini kami sita sebagai milik negara. Aku bisa membayangkan bentakan petugas itu dari gestur tubuhnya yang menunjuk mesin EDC, Electronic Data Capture, di meja kasir. Dharma dengan tangan gemetar mengeluarkan satu-satunya kartu yang tersisa di dompetnya, kartu debit yang mungkin dia harap secara ajaib sudah terbuka blokirnya. Dia menyerahkannya pada petugas. Petugas menggeseknya. Hening sejenak. Lalu petugas itu menggeleng dan mengembalikan kartunya. Declined. Ditolak. Dharma ambruk. Dia berlutut di lantai, memohon-mohon. Pemandangan seorang pengusaha yang dulu begitu sombong, kini berlutut di depan petugas bea cukai karena tidak sanggup membayar pajak tas selingkuhannya, sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Namun, hukuman finansial ini hanyalah permulaan. Tiba-tiba, pintu samping ruang pemeriksaan yang terhubung dengan area imigrasi dan keamanan terbuka lebar. Suasana ruangan berubah drastis. Jika tadi atmosfernya adalah ketegangan administratif, kini berubah menjadi ketakutan primal. 6 orang pria melangkah masuk dengan derap langkah yang berat dan otoritatif. 4 di antaranya mengenakan seragam coklat kepolisian lengkap dengan atribut, sementara 2 lainnya mengenakan kemeja putih rapi dengan lencana penyidik tergantung di leher. Itu adalah tim unit Krimsus, kriminal khusus, Polda Metro Jaya. Melihat kedatangan polisi, Ibu Ratna yang sedang sibuk memeluk tas LV-nya langsung terdiam. Mulutnya menganga. Matanya yang tadi melotot marah kini dipenuhi teror. Jelita berhenti menangis, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi, AKP, berjalan lurus menuju Dharma yang masih berlutut. Dia memberi isyarat agar Dharma berdiri. Dharma berdiri dengan kaki gemetar. Dia tampak bingung. Dia mungkin berpikir polisi ini datang karena keributan yang dibuat ibunya. "Selamat sore, Saudara Dharma Wangsa," tanya polisi itu. Suaranya tidak terdengar olehku, tapi postur tubuhnya jelas menunjukkan otoritas. Dharma mengangguk patah-patah. Polisi itu mengeluarkan selembar kertas berwarna merah muda dari map yang dibawanya. Surat perintah penangkapan. Dia membacakan isinya dengan lantang di hadapan keluarga besar itu. Berdasarkan laporan polisi nomor sekian. Saudara Dharma Wangsa, Anda kami tangkap dengan sangkaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen negara, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Anda juga disangkakan melanggar undang-undang perpajakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dharma menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak mungkin. Ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Siapa pelapornya? Saya mau bicara sama pengacara saya. Dia berteriak, air ludahnya muncrat kemana-mana. Polisi itu menunjuk ke arah kaca pembatas. Ke arahku. Penyidik berpakaian preman itu sepertinya mengatakan, pelapornya ada di sana. Istri sah Anda, sekaligus direktur utama perusahaan yang dananya Anda curi. Sontak, seluruh kepala di dalam ruangan itu menoleh ke arah kaca. Dharma, Ibu Ratna, Jelita, Yanti, Budi. Mata mereka mencari-cari di kerumunan penjemput. Aku melangkah maju dari bayang-bayang pilar. Aku berdiri tepat di depan kaca, hanya berjarak 5 meter dari mereka. Perlahan, aku menurunkan masker hitamku. Aku melepas kacamata hitamku dan menggantungkannya di kerah jaket. Wajahku terekspos jelas di bawah lampu terminal. Aku menatap mereka. Mata Dharma terkunci pada mataku. Dalam detik itu, waktu seolah berhenti. Aku melihat keterkejutan yang luar biasa di matanya, diikuti oleh kesadaran yang menyakitkan. Dia melihat wanita yang selama ini dia anggap lemah, wanita yang dia pikir bodoh dan tidak tahu apa-apa, kini berdiri sebagai arsitek kehancurannya. Tidak ada kemarahan di wajahku. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya memberikan senyuman tipis. Senyuman dingin yang mengirimkan pesan, aku tahu semuanya. Dan ini hadiahku untukmu.
Amara. Mulut Dharma bergerak menyebut namaku. Amara, tolong. Tolong Mas. Dia mencoba menerjang ke arah kaca, seolah ingin menembusnya untuk bersujud di kakiku. Tapi dua polisi dengan sigap menangkap lengannya. Mereka memelintir tangan Dharma ke belakang punggungnya. Klik. Suara logam borgol yang mengunci pergelangan tangan Dharma terdengar imajiner namun begitu nyata di telingaku. Borgol perak itu berkilau dingin, menggantikan jam tangan Rolex yang sudah dia gadaikan di Turki. Melihat anak kesayangannya diborgol seperti penjahat kelas kakap, pertahanan Ibu Ratna runtuh seketika. Dharma anakku, jangan bawa anakku, teriaknya histeris. Dia mencoba menarik seragam polisi itu, tapi tenaganya tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba, Ibu Ratna memegang dada kirinya. Wajahnya membiru, matanya berputar ke atas. Tubuhnya yang gemuk limbung, lalu ambruk ke lantai keras dengan suara berdebum. Ibu pingsan. Tolong! Teriak Yanti panik, mengguncang-guncang tubuh ibunya yang tak sadarkan diri di antara tumpukan tas Hermes sitaan. Keangkuhan wanita tua itu lenyap, digantikan oleh ketidakberdayaan yang menyedihkan. Sementara itu, polisi lain menghampiri Jelita. Saudari Jelita Anggraini. Jelita mundur sampai punggungnya menabrak dinding kaca. Dia menggeleng panik, air mata dan ingus membasahi wajah cantiknya. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Sumpah. Aku cuma diajak. Dharma yang bayar semua. Aku korban. Jangan tangkap aku. Anda turut diamankan sebagai saksi kunci dan penerima aliran dana hasil kejahatan. Paspor Anda disita, ucap polisi itu dingin, lalu menggiring Jelita yang meronta-ronta seperti orang gila. Pemandangan itu begitu kaotis. Dharma diseret paksa sambil terus menoleh ke arahku dengan tatapan memohon ampun. Ibu Ratna dikelilingi petugas medis bandara yang baru datang membawa tandu. Jelita menangis meraung-raung. Yanti dan Budi hanya bisa berdiri mematung. Menangis ketakutan, menyadari bahwa hidup nyaman mereka yang disokong uang haram Dharma telah berakhir hari ini. Aku menatap Dharma untuk terakhir kalinya sebelum dia dibawa keluar melalui pintu khusus yang dijaga ketat. Tatapan kami bertemu lagi. Kali ini, aku melihat air mata menetes di pipinya. Penyesalan? Mungkin. Ketakutan? Pasti. Aku mengangkat tanganku sedikit, memberikan lambaian kecil yang nyaris tak terlihat. Selamat tinggal, Mas. Nikmati, Hotel Prodeo, barumu. Ketika sosok Dharma menghilang di balik pintu, aku merasakan beban ribuan ton terangkat dari pundakku. Rasa sesak yang menghimpit dadaku selama 6 bulan terakhir, sejak aku menemukan pesan pertamanya dengan Jelita, lenyap seketika. Udara di sekitarku terasa lebih ringan, lebih segar, meskipun bercampur dengan bau aftur dan keringat manusia. Aku memakai kembali kacamata hitamku. Menarik maskerku menutup wajah. Pertunjukan sudah selesai. Layar sudah diturunkan. Sang protagonis menang, dan para antagonis mendapatkan ganjaran setimpal sesuai naskah karma yang kutulis. Aku berbalik badan, memunggungi kaca yang kini hanya menampilkan pantulan orang-orang yang bingung melihat drama penangkapan itu. Aku merogoh saku, mengambil kunci mobilku. Aku berjalan keluar dari terminal kedatangan, menembus udara malam Jakarta yang hangat dan lembab. Suara klakson taksi dan bus Damri terdengar seperti musik yang merdu. Aku mengeluarkan ponselku, mengetik pesan singkat terakhir untuk Siska, pengacaraku. Doni. Paket, sudah diamankan pihak berwajib. Aset sitaan aman. Besok pagi, tolong kirimkan berkas gugatan cerai ke pengadilan agama. Aku mau semuanya selesai sebelum dia sidang pidana pertama. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin. Lagu I Will Survive mengalun pelan dari radio, seolah alam semesta pun merayakan kemenanganku. Aku menginjak pedal gas, melaju meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada lagi Amara yang menangis di pojok kamar. Tidak ada lagi istri yang merasa tidak berguna. Malam ini, aku terlahir kembali sebagai wanita yang utuh, kuat, dan bebas. Welcome to Indonesia, Dharma, bisikku sambil tersenyum lebar, menatap jalan tol yang terbentang luas di depan sana. Dan selamat datang di hidup baruku, Amara.